Assalamualaikum, halo hai. Siapa di sini yang masih gagal kalau bikin chiffon cake? Nah, pada video kali ini aku akan bagikan tips dan triknya agar chiffon tidak kempes, kokoh, lembut dan mengembang dengan sempurna. Jadi, tonton videonya jangan di-skip-skip ya dan tonton sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Langkah pertama, masukkan 70 ml minyak goreng ke dalam wadah. Kemudian tambahkan juga 100 ml santan. Di sini aku pakai santan instan. Dan 6 butir kuning telur. Pastikan gunakan telur yang fresh ya, Mams. Lanjut, kita kocok telur, minyak dan santan menggunakan whisk hingga adonan mengkilat, halus dan tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah adonan telur tercampur secara merata, masukkan 120 gram tepung terigu protein rendah, 1 sendok makan bubuk taro. Kalau Mams gak ada bubuk taro bisa di skip ya. Aduk menggunakan whisk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan 1–1,5 sendok teh pasta taro, disesuaikan aja dengan tingkat kepekatan warna yang Mams mau ya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita masukkan 6 putih telur ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan air perasan lemon atau air perasan jeruk nipis, atau bisa juga menggunakan cream of tartar. Kemudian mixer adonan hingga berbusa. Setelah berbusa seperti ini, kita akan masukkan gula pasir sebanyak 120 gram secara bertahap atau dibagi menjadi 3 tahapan dan mixer menggunakan kecepatan rendah. Mixer adonan hingga firm peak atau medium peak. Nah, ini dia tips yang pertama, pastikan pengocokan putih telur cukup hingga firm peak atau medium peak. Atau jika kita angkat adonan tidak akan mudah jatuh tapi tidak kaku juga. Pengocokan telur ini kunci utama chiffon Mams di rumah akan berhasil atau gagal. Jadi Mams harus bisa memahami tingkat pengocokan telurnya, jangan terpaku dengan waktu, tapi Mams harus perhatikan tingkat kekakuan pada putih telurnya. Atau Mams bisa perhatikan detailnya pada video ya. Lanjut, kita akan tambahkan 1/3 adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Aduk balik menggunakan whisk secara perlahan hingga tercampur rata. Masukkan kembali 1/3 adonan putih telur, aduk kembali menggunakan whisk hingga tercampur rata. Pastikan Mams tidak over dalam pengadukannya ya. Aduk secara perlahan aja, contoh seperti pada video. Terakhir, kita akan masukkan adonan kuning telur ke dalam sisa adonan putih telur. Kemudian aduk balik menggunakan spatula. Aduk benar-benar secara perlahan. Ini tips yang kedua ya Mams. Dalam pengadukan adonan chiffon cake ini emang agak tricky ya Mams. Jadi Mams harus aduk benar-benar secara perlahan agar adonan tidak encer dan gagal. Lanjut, siapkan loyang chiffon. Di sini aku pakai loyang ukuran 18x10 cm. Dan perlu ingat ya Mams, loyang jangan diolesi dengan apapun. Kemudian tuang semua adonan ke dalam loyang secara perlahan. Bisa Mams lihat ketika dituang adonannya membentuk lipatan, yang artinya adonannya ini berhasil. Kemudian kita hentakan adonan secara perlahan.
Sisir adonan menggunakan tusuk sate atau sumpit, tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan agar hasil pori-porinya halus dan cantik. Masukkan loyang yang berisi adonan chiffon ke dalam oven. Pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu ya mams. Panggang dengan suhu 150 sampai 160 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 60 sampai 75 menit atau hingga matang. Tips yang ketiga, ingat ya mams, jangan terpaku pada waktu karena beda oven hasilnya pun akan berbeda. Jadi pastikan mams sudah memahami oven masing-masing. Setelah kurang lebih 20 menit atau setelah permukaan chiffonnya berkulit, keluarkan dari oven dan kita akan iris permukaannya agar retakan pada chiffonnya bisa terbentuk dengan cantik. Untuk jumlah irisan tergantung, disesuaikan aja dengan selera mams di rumah ya. Pastikan mams menggunakan pisau yang tajam dan setelah pisau digunakan untuk mengiris chiffon, pisau wajib dilap dengan tisu ya mams agar irisannya rapih dan cantik. Kemudian kita akan panggang kembali chiffon hingga matang. Bisa mams lihat chiffonnya mengembang dan mekar dengan cantik banget. Nah ini dia chiffonnya udah matang, kita akan keluarkan dan angkat dari oven. Tips yang keempat, agar chiffon tidak menyusut setelah keluar dari oven, chiffon wajib kita telungkupkan atau kita balik loyangnya dan biarkan chiffon hingga benar-benar dingin. Tips dari aku, jika loyang yang dipakai nggak ada penyanggahnya, bisa diakali dengan botol seperti ini. Pastikan ujung botol masuk ke dalam lubang loyangnya ya mams. Setelah dingin, chiffon siap untuk kita keluarkan dari loyangnya. Bisa mams lihat chiffonnya tidak menyusut ya. Karena di sini aku masih belajar untuk mengeluarkan chiffon dengan mulus, jadi harap dimaklum ya mams kalau hasilnya nanti kurang rapi. Di sini aku pakai bantuan pisau plastik khusus chiffon seperti ini. Kemudian kita sisir bagian pinggir secara perlahan. Nah ini dia chiffonnya udah bisa kita lepas. Lanjut, kita akan lepaskan loyang bagian bawahnya. Cukup ditekan-tekan seperti ini aja. Bisa mams lihat di video dengan cara ditekan dengan tangan seperti ini secara perlahan. Untuk bagian tengahnya, jangan lupa untuk disisir juga ya mams. Kemudian kita lepaskan secara perlahan. Nah, bisa mams lihat saat dikeluarkan ini mudah ya. Dan ini dia hasilnya, taruh chiffon cake-nya lembut dan ringan. Gunakan pisau yang tajam untuk memotong chiffon agar hasilnya cantik dan rapi. Dari saat dipotong aja bisa mams lihat chiffonnya ini lembut dan fluffy banget. Walaupun pori-porinya belum sempurna, masih ada pori-pori yang besar, tapi nggak jadi masalah karena rasanya ini enak banget, tekstur kuenya lembut seperti spons.
Jika Mam suka dengan tekstur kue yang lembut, fluffy, ringan, taro chiffon cake ini cocok banget untuk dicoba. Bisa Mams lihat chiffon cake-nya ini ketika kita tekan dia akan balik ke bentuk semula. Yang artinya ini chiffon cake-nya berhasil. Resep ini udah aku trial beberapa kali karena memang sebagus itu dan hasilnya pun minim untuk gagal. Jadi jika Mams ikuti step by stepnya, pahami tips dan triknya, insya Allah hasilnya akan bagus dan minim gagal. Jadi, terima kasih untuk Mams di rumah yang sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.